Jose Mujica, presiden termiskin di dunia, oleh Francesco Enrique Moren dan Gede Pranajaya Suputra. Jose Alberto Mujica Cordano atau LPP adalah presiden ke-40 Uruguay. Orang-orang mengenal Jose Mujica dengan julukan presiden termiskin di dunia karena kebaikannya memberikan 90% gajinya untuk didonasikan. Jose Mujica juga dikenal karena melakukan perlawanan kepada pemerintah Uruguay sebelum tahun 2000 yang dikenal diktatoris. Jose Mujica lahir pada 20 Mei 1935 di ibu kota Uruguay, Montevideo. Ia memiliki seorang adik bernama Maria. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil dan ibunya tidak bekerja. Walaupun perekonomian pada saat itu dikatakan cukup sulit, kedua orang tua Jose berkeinginan untuk menyekolahkannya sampai kuliah. Jose adalah anak yang berbakat. Pada saat kecil dia sudah membuktikan bahwa dia memiliki kelebihan dibandingkan anak-anak lain dengan kemampuannya untuk membaca di usia 5 tahun. Dia juga menunjukkan sikap kepemimpinannya sedari kecil walaupun lebih muda daripada teman-temannya di sekolah. Sedari kecil juga Jose bercita-cita untuk menciptakan dunia yang damai saat ia dewasa nanti. Pada 1940, ayah dari Jose Mujica meninggal dunia. Pada saat itu, Jose hanya berusia 5 tahun. Hal ini menambah beban di keluarga Jose yang dari awal sudah kesulitan secara ekonomi. Ibu dari Jose terpaksa untuk menjadi tulang punggung keluarga setelah ayah Jose meninggal. Ibu Jose menjadi berpenghasilan sebagai penjual bunga. Jose pun turut membantu menjual bunga dengan sepedanya. Namun hal inilah yang cukup mengubah kehidupan Jose. Jose sering bertemu dengan bapak dan ibu Presiden Luis Batlle ketika berjual bunga. Ibu Jose pun menceritakan kebaikan Presiden Luis Batlle yang sangat rendah hati. Semenjak saat itu, Jose sangat mendambakan politisi yang jujur dan rendah hati seperti Presiden Luis Batlle. Selain menjadi penjual bunga, Jose juga membantu kakeknya yang mengelola kebun buah setiap liburan musim panas. Tempat itu juga menambah ketertarikan Jose pada dunia politik karena pamannya cukup memahami politik dan Jose dapat melihat kenyataan yang terjadi di Uruguay. Di tempat itu, Jose sering mendengarkan cerita para buruh mengenai pekerjaan yang berat dan perlakuan sebagai budak yang sering diterima. Selain itu, Jose juga mendapatkan banyak pengalaman dari masa-masa tersebut. Paman Jose selalu beranggapan bahwa Presiden Uruguay terlalu pesimis dan pada sektor industri Uruguay dan menurunkan pemahaman tersebut pada Jose. Karena sering terjadi diskusi di antara Jose dan pamannya mengenai politik, Jose mendapatkan buku ekonomi pertamanya dan sejak saat itu Jose semakin tertarik terjun ke dunia politik dan ekonomi. Dan sejak saat itu Jose mulai kritis dengan situasi politik Uruguay yang buruk dan korup. Pada saat hendak lulus sekolah, Jose aktif mengikuti perkumpulan politik. Dia bergabung dengan kelompok pelajar reformasi. Dari informasi yang beredar dikatakan bahwa perkumpulan itu melawan pemerintah, tetapi Jose menjelaskan perkumpulan itu tidak sepenuhnya menolak pemerintah tetapi membahas untuk mencari jalan keluar. Menurut Jose, dunia politik membutuhkan lebih banyak anak muda. Setelah lulus sekolah di tahun 1951, Jose melanjutkan pendidikan di IAVA, Instituto Alfredo Vasquez Acevedo. IAVA merupakan tempat para murid yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk mendalami suatu bidang ilmu. Di tempat itu Jose bertemu dengan orang baru dan menambah teman. Setelah bertukar pikiran dan berbincang dengan temannya, Jose masih mencari jurusan yang tepat. Jadi ia mempelajari ilmu hukum dan beberapa bidang ilmu lainnya. Di universitas inilah Jose bertemu dengan seorang sastrawan asal Spanyol, Jose Bergamin. Jose yang dari kecil gemar membaca sangat menyukai pelajaran sastra. Jose sering mengikuti diskusi di rumah Bergamin. Sering berdiskusi dan bertukar pikiran bersama Bergamin sangat berpengaruh terhadap pandangan politiknya. Tapi di saat itu, orientasi politik Jose masih belum jelas. Berbeda dengan temannya, Jose lebih memilih meninggalkan kelas demi berpartisipasi dalam unjuk rasa politik. Selain itu, dia juga semakin jarang belajar karena terpikat oleh lawan jenis. Hal ini menyebabkan Jose mengabaikan pendidikannya pada masa-masa akhir. Jose pun gagal untuk menjalankan ujiannya dan dinyatakan tidak lulus. Jose merasa bersalah dan karena kehilangan fokus dan minta maaf pada ibunya. Dia pun mulai bekerja untuk membantu ibunya mengumpulkan uang masuk ke perguruan tinggi lagi. Sambil bekerja, Jose belajar secara otodidak. Selain itu, Jose juga aktif dalam bertani. Jose menyadari betapa susahnya hidup para buruh dan petani. Jose berpikir dan dari berbagai sudut pandang. Jose yang sudah realistis dalam berdemonstrasi, hal itu membuahkan hasil, yaitu aspirasi rakyat buruh dan tani didengar oleh pemerintah. Pada suatu hari tahun 1996, anggota dewan yang berasal dari Pantai Nasional, Enrique Ero, berkunjung ke rumah Jose. Enrique menganggap Jose memiliki minat besar terhadap politik yang adil, jujur, dan aktif bertindak. Jadi Enrique mengajak Jose membicarakan tentang politik jika ada waktu luang. Ini adalah awal mula Jose menaiki panggung politik. Enrique mengajak Jose mengikuti berbagai kegiatan politik. Perlahan Jose mulai setuju dengan tujuan politik Enrique. Di tahun 1998, keduanya sibuk bekerja
untuk pemilihan. Jose pun memimpin gerakan pemuda untuk menyerukan pada dunia tentang penyelewengan Partai Colorado yang merupakan partai pemerintah, sekaligus memimpin demonstrasi buruh yang menyerukan anti-Amerika. Setelah dilakukan pemilihan umum pada November 1958, Partai Nasional mengalahkan Partai Colorado dan menjadi partai pemerintah. Anggota Dewan Enrique ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja. Jose masih berperan aktif sebagai wakil gerakan pemuda yang menyampaikan aspirasi dari buruh. Tahun pertama yang pergantian kekuasaan di Uruguay, Jose mendengar kabar yang mengguncang ideologi politiknya. Pada Januari 1959, pasukan revolusi Kuba berjuang meruntuhkan pemerintahan diktator yang didukung oleh Amerika dan berhasil. Pada masa perjuangannya, Jose sangat termotivasi oleh Che Guevara. Che Guevara adalah tokoh yang paling menarik dalam revolusi Kuba. Dia adalah seorang dokter asal Argentina yang memimpin perjuangan senjata melawan pemerintahan yang korup. Dengan sikap yang tulus, jujur, dan wajah yang tampan, dia meraih popularitas tinggi melebihi Castri yang merupakan pemimpin revolusi. Di sebuah kesempatan, Jose bertemu dengan Che Guevara dalam pertemuan dengan pemuda reformasi Kuba. Bahkan Jose bertemu secara pribadi dengan Che Guevara. Melalui pertemuan itu, Jose belajar tentang pentingnya keyakinan. Saat kembali ke Uruguay, Enrique dihadapkan dengan masalah besar. Enrique dikeluarkan dari anggota dewan dan menteri. Di tahun 1962, Enrique keluar dari Partai Nasional dan membentuk partai baru yang bernama Persatuan Rakyat. Jose juga bergabung dengan partai tersebut, tapi partai tersebut kalah dalam pemilihan umum karena kurangnya popularitas di masyarakat. Partai Nasional yang awalnya mengecam kekerasan malah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Tahun 1963, Jose memutuskan untuk keluar dari partai tersebut dan meninggalkan Enrique. Pada Agustus tahun itu, Jose mendapatkan berita tentang penangkapan Raul Sendic yang merupakan buruh di suatu perkebunan tebu yang memberontak akibat dipekerjakan seperti budak. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya, Jose memutuskan untuk melakukan gerakan bersenjata bersama rekan-rekannya yang sepemikiran dengannya. Di tahun 1964, Jose menyerang perusahaan tekstil yang menyuap pemerintah dan melakukan korupsi. Jose tertangkap, tetapi teman-temannya berhasil kabur karena Jose mengorbankan dirinya. Tetapi tidak hanya itu, Jose juga menolak untuk membuka mulut meskipun sudah disiksa. Jose ditahan selama 8 bulan dan akhirnya bebas. Ia memutuskan untuk tidak bertemu rekan-rekannya dan fokus bertani. Kegiatan bertani Jose hanya untuk berkamuflase dari polisi. Diam-diam dia masih bertemu dengan rekan-rekannya. Suatu malam dia menyusun rencana untuk bergabung dengan kelompok Raul Sendic. Setelah itu, Jose mengikuti perkumpulan yang dipimpin oleh Raul Sendic. Mereka memutuskan untuk angkat senjata agar dapat melawan pemerintah. Jose setuju bergabung karena merasakan ketulusan hati oleh Raul Sendic. Dengan bergabungnya Jose, maka terbentuklah kelompok gerilya Tupamaros. Pada 1966, Jose mendapatkan pelatihan militer. Dinilai unggul dalam pelatihan militer maupun eksekusi siasat. Selain itu, tak lama setelah mulainya gerilya, dia dipercaya menjadi pemimpin pasukan Tupamaros di suatu wilayah. Tahun 1966 terjadi pemilihan umum yang kembali diadakan. Jose masih fokus dalam perjuangan bersenjata. Tapi Presiden Oscar Partai Colorado yang terpilih meninggal dunia pada masa jabatannya. Wakilnya Pacheco merampas kekuasaan dan membuat pemerintahan menjadi diktator. Pacheco mulai menggerakkan polisi untuk membunuh beberapa anggota Tupamaros. Anggota Tupamaros yang emosi mulai menggunakan cara yang lebih keras. 8 Oktober 1969, Tupamaros menjalankan aksinya tetapi gagal karena polisi yang dapat turun tangan lebih cepat. Akibat penyerangan itu, beberapa warga sipil menjadi korban sehingga Tupamaros mendapatkan cemooh. Jose mengganti identitasnya, namun di suatu hari tiba-tiba polisi melakukan inspeksi di sebuah bar. Jose yang waktu itu sedang membawa senjata terpaksa melawan untuk menyelamatkan rekannya. Jose mendapatkan beberapa tembakan dan ditangkap. Dia berhasil selamat, namun dia harus dirawat selama 3 bulan di rumah sakit. Setelah dirawat selama 3 bulan, dia dipenjara. Tetapi dia tetap menolak untuk membuka mulut meskipun disiksa. Jose merencanakan untuk kabur bersama beberapa tahanan lainnya. Jose berhasil kabur dan bertemu dengan Lucia Topolansky. Di tempat persembunyiannya, Jose ditangkap lagi, namun ia kembali berhasil kabur dari penjara. Lucia dan Jose menjalin hubungan asmara.
Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena keduanya sama-sama ditangkap dan dipenjarakan di tempat yang berbeda. Jose dipenjara dan dipindahkan setiap beberapa bulan sekali agar ia tidak kabur dari penjara. Bahkan Jose tidak diberikan bacaan agar tidak mendapatkan informasi dari luar. Pada akhirnya dia hanya bisa melakukan berladang. Kegigihan dan kerajinan Jose membuat para penjaga menjadi baik kepadanya. Pada tahun 1972, Pacheco mengakhiri masa jabatannya dan menyerahkan kepada Bordaberry yang malah menjadi lebih diktator. Dia bertindak sesukanya dan banyak membunuh lawan politiknya. Anggota Tupamaros yang memaksa petani meminum racun karena tidak sengaja melihat tempat persembunyiannya. Mereka membuat pandangan masyarakat menjadi buruk terhadap Tupamaros. Pada tanggal 4 Maret 1985, pemerintahan diktator resmi berakhir dan Jose Mujica bebas. Jose bertemu dengan kekasihnya Lucia lalu mengajaknya menikah. Mereka berdua menikah lalu membeli ladang dan rumah kecil. Jose mengadakan perkumpulan anggota Tupamaros dan membuat keputusan untuk tidak menggunakan senjata lagi. Awalnya, para anggota Tupamaros menolak, tetapi mereka mulai setuju dengan keputusan Jose. Setelah kematian Raul Sendic, Jose bergabung dengan Tabaré Vázquez dan membentuk partai Huge Front. Setelah bergabung dengan Tabaré meminta Jose untuk menjadi anggota Dewan Majelis Rendah. Untuk meluruskan opini dan pandangan masyarakat, Jose melakukan konferensi pers dan pada saat pemilihan ia terpilih menjadi anggota dewan. Meski terpilih menjadi anggota dewan, hidupnya tidak mengalami banyak perubahan. Dia bahkan mengusulkan untuk memotong gaji anggota dewan agar dapat membantu rakyat. Usulan itu disetujui para anggota karena alasan yang logis dan peringanan pekerjaan dewan. Pada tahun 1999, Jose terpilih menjadi anggota Dewan Majelis Tinggi. Tabaré yang pada saat itu mencalonkan diri menjadi presiden kalah suara sebanyak 2% terhadap lawannya yang merupakan anak dari Luis Batlle. LPP yang saat itu membantu Tabaré Vázquez menjadi presiden berhasil menjalankan tugasnya karena menilai LPP adalah orang yang jujur, dermawan, dan baik hati. Selain itu, hasil kerjanya pun nyata. Pada tahun 2005, Jose ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, tetapi jabatannya itu berlangsung singkat karena cekcok antara Tabaré Vázquez dengan Jose Mujica. Jose memilih mundur dari jabatannya. Suatu hari, Tabaré berbicara kepada Jose agar ia menjadi presiden selanjutnya. Jose pun setuju. Pada 2010, dia dilantik menjadi presiden. Sebagai seorang presiden, ia sangat sederhana, bahkan ia menyisihkan 80% gajinya untuk yayasan sosial dan membuka istana presiden sebagai tempat istirahat para orang miskin. Ia mengenakan sofa yang pegasnya sudah keluar dan menolak mengganti mobil tuanya. Pada Rio 20, Jose berpidato tentang kebijakan eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara. Pidato yang tidak lebih dari 10 menit itu berhasil membuat gebrakan dan memicu rasa haru pada hadirin dari seluruh penjuru dunia. Pada 2015, Jose digantikan oleh Tabaré Vázquez. Selama masa pemerintahan Jose, perekonomian meningkat 5% setiap tahunnya dan menurun kasus korupsi membuat Uruguay berada di posisi ke-12 dunia. Meski begitu, Jose tetap mendapatkan dukungan sebesar 65% dari rakyat. Setelah pensiun, dia membantu pemerintahan sebagai penasehat. Itulah kisah dari Presiden Jose Mujica sebagai presiden termiskin di dunia.